Selamat pagi, para mahasiswa kelas Tradisi Lisan Indonesia. Saya merekam kuliah kita pada hari ini karena nanti jam 10 juga saya mengikuti salah satu kegiatan yang cukup penting di Jogja. Minggu depan kita akan bertemu secara live dan saya akan banyak menjelaskan tentang kesan-kesan saya terhadap ujian tengah semester, ya, video-video yang kamu kirimkan pada saya. Kuliah kita hari ini saya secara singkat akan memberikan kesan yang umum-umum, ya, tentang hasil ujian tengah semester, yaitu video-video yang kamu kirimkan pada saya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan penjelasan tentang materi kuliah kita hari ini, yaitu mengenai festival atau pesta rakyat. Baik, saya akan mulai dengan kesan umum yang saya peroleh terhadap tugas-tugas yang kamu berikan, ya, kamu kirimkan pada saya, yaitu mengirimkan sebuah tradisi lisan, ya, dan sendiri. Belum semuanya saya lihat karena ada yang mengirimkan ulang, ya, ada yang double, agak kacau dokumentasi saya. Tapi beberapa yang saya sudah lihat, ya, seperti ini, ya, ini bagus sekali, ya, sangat profesional dan sangat bagus ini. Tetapi kelemahannya adalah ini lagu apa, dinyanyikan oleh siapa, itu tidak ada. Sehingga misalnya kalau saya ingin mengupload video ini ke akun YouTube Tradisi Lisan supaya menjadi contoh bagi adik-adik kelasmu nanti atau siapapun yang belajar tradisi lisan, menjadi kesulitan. Dan ini ada banyak, ya, mahasiswa yang tidak mencantumkan nama, ya, jenis tradisi lisan yang dia kemukakan, kemudian oleh siapa, sehingga sumbernya itu sudah sulit untuk diacu. Kalau menjadi referensi maka orang tidak bisa mengutip karena tidak ada keterangannya. Dan itu sayang sekali, ya. Saya misalnya akan memilih, ya, 3 atau 4 video untuk dijadikan contoh. Mungkin enggak semua, ya. Ada, ya, ini bagus, cuma kelemahannya tidak ada keterangan apapun tentang video ini. Ini ada keterangannya, lagu daerah Manuk Dadali, yang menyanyikannya itu siapa, nomor induk mahasiswanya siapa, ya. Ini sangat serius, dia mengerahkan keluarganya untuk bermain dan ada keterangannya. Ini dari Manggarai, ya, ini juga ada tidak banyak keterangan, ini mahasiswanya siapa, ya, ini di tradisi apa, ya, yang mau dikemukakan di sini, dalam rangka apa tidak terlalu jelas. Nah, ini bagus banget ini, ya, saya lupa ini siapa ini yang membuat ini, ya, tapi sangat profesional, ya, yang menyanyikan dan mixing dan ya, sangat bagus ini, profesional sekali. Ya, ini dia juga melibatkan adik-adiknya, ya. Nah, ini malah melibatkan bapaknya, ini siapa ini? Bapaknya juga kayak seniman, sama, ya, asik, ya. Gandul Gusti ini, Immanuel. Ini juga tidak ada keterangan Gandul Gusti ini apakah sebuah lagu daerah, dari daerah mana juga tidak jelas, ya. Ini saya lupa, sepertinya orang Madiun menyanyikan lagu Pecel Madiun, ya. Ini melibatkan tarian coba-coba suweng dan cukup bagus, ada banyak keterangan di bawah, ya.
Mungkin untuk merekam video kamu mudah, tapi memberikan catatan, ya catatan-catatan di bawah ini yang agak sulit. Mungkin butuh aplikasi tersendiri untuk bisa menuliskan ini. Tidak mudah ya, saya sendiri nggak bisa. Jujur saya tidak bisa. Ya, tapi anak saya yang masih SMP itu dia bisa itu memberikan keterangan-keterangan di bawah dengan begitu cepatnya. Nah, ini termasuk bagus juga. Makanan khas Kalimantan. Dari prosesnya, dia menerangkan dengan bagus, ada latar belakang musik, instrumen yang tidak mengganggu pembicaraan, dan itu menjadi sebuah ya performing arts yang bagus. Saya senang nih. Ini ada keterangan juga. Ini juga makanan yang cukup bagus. Dia terangkan dengan baik ya. Nah ini yang saya bilang makanan khas daerah Muko, Sambalokan. Tapi lebih banyak wawancaranya. Baru di ujung sedikit sekali dia menunjukkan makanannya itu. Jadi bagaimana prosesnya juga nggak kita lihat, tapi langsung makanannya dan lebih banyak wawancara ya. Saya sebetulnya senang dengan ini, cuma narasinya menjadi membosankan karena hanya banyak wawancaranya. Ini saya lupa kemarin tadi tidak ada keterangan nama mungkin ya. Ini Madiun lagi, ternyata kita punya dua mahasiswa orang Madiun. Saya nggak tahu kamu saling mengenal atau tidak. Ya karena almarhum istri saya orang Madiun sehingga saya sangat tahu tentang Madiun, dan saya juga tahu lagu Pecel Madiun itu. Bahkan Pecel Madiun yang menciptakan itu adalah kakak ipar saya yang menciptakan lagu itu. Ada dua orang dari Madiun dan dua-duanya menyanyikan lagu Pecel Madiun. Nah ini tidak ada keterangan nama ya, Otniel. Ya itu saja yang sudah saya tonton dengan baik, yang lain belum. Ya, yang lain belum saya lihat ya. Saya senang dengan beberapa dan saya akan minta hak ciptamu ya, bisa nggak saya masukkan ke sini untuk pembelajaran adik-adik kelasmu. Ya setelah saya seleksi dan saya akan minta dulu karena ada mahasiswa yang japri ya, Pak saya mohon maaf harap tidak ditayangkan karena di film ini, video yang dia buat itu dia tidak mengenakan jilbab, hijab ya, dia tidak mengenakan itu, dia buka. Dan dia malu kalau dilihat oleh teman-temannya karena jarang dia buka ya, sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Tentu saya hargai ya, saya nggak akan menayangkan itu. Setelah saya seleksi, saya akan minta izin pada orang yang bersangkutan. Tapi juga yang memenuhi syarat ya misalnya ini bagus sekali, saya merasa anak ini bisa menyanyi dengan bagus dan suaranya juga bagus, aktingnya bagus, videonya bagus, tetapi tidak ada namanya. Kalau tidak ada nama kan tentu tidak masuk kriteria ya. Pasti tidak akan ditayangkan karena orang nggak tahu ini apa ini. Ya, baik. Itu kesan umum saya tentang ujian tengah semester. Ada juga yang saya lihat dan saya tidak masukkan, nyanyi lalu tidak ada orangnya, tidak kelihatan, ya tidak jelas apa yang dia syuting, tapi ada videonya. Ada yang nyanyi sekedarnya saja, ya. Saya pikir kalau kamu ada di kampus pasti akan lebih maksimal ya, lebih total. Ya, belajar dari YouTube bisa menarikan lagu daerah dengan ya, tarian-tarian daerah dan lagu-lagu daerah dalam core yang penuh semangat, karena biasanya semangat itu menular ke teman-teman yang lain. Kalau kamu sendirian di rumah lalu tidak semangat, tapi ada juga yang semangat ya, menggerakkan tetangga-tetangganya, keluarganya, ya ini bagus sekali ini, dan malah ajak bapaknya, ya saya senang dengan semangat-semangat yang seperti itu. Dari video-videomu saya bisa membaca semangat yang ada di dalam hatimu ya. Baik, itu saja dulu. Kemudian saya akan masuk ke materi kita hari ini tentang festival atau pesta rakyat. Jadi kamu harus bedakan antara festival
ya, dengan sayembara, dengan perlombaan, dengan permainan ya. Jadi festival rakyat itu ya pesta rakyat. Mengapa pesta rakyat itu penting? Apakah daerahmu tidak punya pesta rakyat? Mungkin juga ya ada daerah yang tidak punya pesta rakyat. Materi ini sudah ada di dalam LMS-mu. Kamu bisa baca secara perlahan-lahan dan ya memahaminya dengan baik ya. Ternyata festival rakyat itu dari bahasa Latin fiesta, festa, ya artinya pesta. Jadi bukan lomba, bukan sayembara, bukan kompetisi, tetapi betul-betul sebuah pesta. Dan pesta besar itu di dalam ilmu kebudayaan itu memang sangat penting ya. Festival itu penting di dalam sejarah peradaban manusia. Manusia itu perlu pesta. Ya, jadi ada yang mengatakan hapus pesta, itu orang tidak memahami sejarah peradaban manusia. Kalau pesta itu tidak ada, akan ada banyak kejanggalan, akan ada banyak ketimpangan, dan akan ada banyak gejolak di dalam masyarakat itu. Maka festival itu sebetulnya sangat dipentingkan ya, sangat penting fungsinya di dalam sejarah peradaban manusia. Ya, festival memang namanya pesta itu hiburan ya, sarana. Sebelum ada hiburan-hiburan modern seperti televisi, bioskop ya, tarian-tarian yang dikelola, dipentaskan secara sengaja untuk ditonton orang. Ya, sebelum ada sarana hiburan modern itu, umat manusia, nenek moyang kita itu mempunyai kearifan lokal untuk membuat pesta rakyat. Pesta, namanya pesta, di mana semua orang itu berkumpul, hampir seluruh kampung itu tumpah ruah berkumpul. Dan itu penting, ya, karena setiap hari orang itu bekerja sendiri-sendiri dengan persoalannya sendiri-sendiri, tetapi mereka harus bertemu untuk menyatukan perselisihan-perselisihan ya yang ada di antara mereka, konflik-konflik yang ada di antara mereka. Ya, karena apa? Festival itu mampu mengalihkan perhatian dari rutinitas. Orang rutin urusan kebunnya sendiri, orang suntuk dengan pekerjaannya ya. Mereka membutuhkan hiburan pada waktu senggang. Itulah ya pentingnya festival atau pesta rakyat di dalam peradaban manusia. Manusia membutuhkan hiburan. Dan hiburan itu bisa mempererat ikatan persahabatan, ikatan kekeluargaan, bisa meredakan ketegangan sosial, akibat konflik. Berbagai konflik itu dialami masyarakat kita loh, mulai dari zaman nenek moyang kita, yaitu misalnya konflik tanah pekarangan, tekanan ekonomi, ya orang rasa lapar, tidak ada makanan atau makan tapi hanya sedikit, makan tapi tidak bergizi, dan berbagai macam ketegangan sosial dan konflik-konflik tekanan-tekanan. Maka di dalam festival rakyat ya semuanya itu bersatu. Orang yang ditekan ya, depresi itu semuanya bermain, semuanya bernyanyi, semuanya menari, semuanya bergembira. Itulah festival rakyat. Maka festival rakyat itu sebuah warisan sosial, campuran antara adat, istiadat, tradisi, nilai moral, kearifan, cerita rakyat, kepercayaan lokal, cita-cita sosial yang membuat mereka itu bersatu ya, dan mereka wariskan ke generasi mudanya ya, ke generasi yang di bawahnya. Nah, berbagai pesta rakyat ini, contoh ini pesta rakyat di Manggarai ya, perang tanding, di mana hampir semua semua orang di kampung itu turun untuk menyaksikan itu. Nah, jadi festival festival rakyat atau pesta rakyat itu punya dua fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Ya. Bumi penuh dengan kekacauan, penuh dengan ketegangan, tekanan-tekanan, ya. Hidup manusia sering dihantui oleh hal-hal negatif, ketidakamanan,
Ya, orang tidak merasa aman, ada pendatang di kampung dia, atau ada orang ini tapi beragama ini, ya. Orang Kristen mencurigai orang Islam mencurigai orang Kristen. Itu negatif, hal-hal yang destruktif, ya. Itu adalah sikap-sikap negatif yang ternyata ada di dalam masyarakat. Apalagi ditambah ya zaman seperti sekarang ini. Zaman saya dulu itu tidak ada persoalan antara agama. Sekarang ini kan anak ini diajari tidak boleh memilih orang ini karena agamanya ini. Ini fenomena baru. Waktu saya masih S1 itu nggak ada persoalan. Juga tidak ada teman yang menggunakan jilbab waktu saya kuliah S1. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ya, syakwasangka, prasangka itu banyak sekali loh terjadi. Apalagi nanti ada pilkada, bahkan pilihan lurah saja orang kampung itu mulai terbelah loh. Ini pendukungnya sana, ini pendukungnya sana. Kalau begini terus ya masyarakat hidup di dalam kekhawatiran, ketegangan, dan itu sangat negatif ya. Itu membentuk stres pada masyarakat kita. Dan masyarakat yang seperti itu mudah untuk digesek, mudah untuk terbakar ya, mudah untuk perang, mudah untuk tawuran antar masyarakat. Ya. Kita lihat di Poso itu perang antar agama, di Ambon juga, hanya karena perbedaan menjadi masalah. Ini, jadi kalau kita tidak, ya kita orang budaya ya, kamu belajar budaya, maka kamu pelajari itu. Oh jangan gini ya, emosi-emosi negatif, ya negativitas di dalam kehidupan itu seperti bom waktu. Kita memelihara bom itu dan dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran, ketegangan-ketegangan sosial. Ya. Maka festival rakyat itu berfungsi untuk apa? Mengurangi gesekan, mengurangi ketegangan sosial. Festival bisa menyatukan kawan dan lawan menjadi kerabat dalam satu ikatan yang penuh dengan cinta dan pengertian. Bahkan festival itu membentuk paradigma kawan lawan diubah menjadi kawan-kawan, tidak ada lawan. Memang ada lawan kamu, ya nggak ada, yang ada hanya kawan. Ya Pak, tapi dia itu agamanya ini Pak. Ya memangnya kenapa? Tuhan menciptakan orang berbeda-beda untuk bersahabat, bukan untuk tahu. Baik, maka betapa pentingnya festival itu ya. Maka kamu yang belajar ilmu budaya penting untuk penting untuk mencoba mengidentifikasi, mengungkap ya pesta rakyat, festival yang ada di daerahmu. Ya, di mana festival itu menyatukan semua orang dari latar belakang agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa, budaya, ekonomi yang berbeda-beda di dalam sebuah perayaan bersama. Saya melihat terutama di Jawa itu 17 Agustusan itu menjadi pesta rakyat ya. Juga di Jawa ada misalnya Idul Fitri ya, Lebaran itu menjadi pesta rakyat. Yang merayakan di Jawa itu tidak hanya orang Islam, semua orang merayakan itu. Rio, Hari Raya, semua orang merayakan di Jawa itu, bukan hanya orang Islam. Seperti juga di wilayah-wilayah kantong-kantong Kristen ya, Flores misalnya. Natal dirayakan oleh semua, orang Muslim juga ikut merayakan itu. Kapan pertanyaannya? Kapan festival atau pesta rakyat dimulai? Belum ada penelitian yang mengungkap kapan, tetapi ada fakta yang menunjukkan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, festival-festival itu sudah ada. Baik festival agama, festival organisasi sosial, proses politik, kemenangan atas musuh, dan lain-lain dirayakan oleh masyarakat. Dan banyak sekali kontribusi dari bidang pertanian ya terhadap festival itu sangat signifikan ya, dan terutama pada waktu orang panen maka itu musim festival itu.
Juga festival keagamaan seperti Natal, Ros, ya, Hasfana, Idul Fitri itu juga dirayakan dan menjadi sarana di mana masyarakat yang berbeda-beda itu menyatu. Ya, di Mesir kuno itu militer Ramses itu atas Libya dan itu menjadi pesta rakyat. Di Kamboja ada pesta Tahun Baru Khmer. Ya, saya pernah cerita di kelas ini. Semua orang yang lewat di jalan, mereka semua menari di mana-mana. Ya, makanan banyak sekali dan siapapun yang lewat itu diberi bir, diberi makanan, diberi minuman. Tetapi wajah kita itu diolesi dulu dengan kapur. Itu tanda mereka. Itu tanda persaudaraan yang luar biasa. Apalagi tahu kalau kita orang asing, bukan orang situ. Wow, mereka sayang sekali. Tapi muka kita jadi penuh dengan kapur itu. Diolesi. Tapi habis itu diberi bir, diberi makanan, banyak sekali. Itulah pesta rakyat orang Khmer. Di Jogja ada sekatenan, itu juga pesta rakyat ya. Jadi kamu ingat ada dua fungsi festival ya, pesta rakyat itu, yaitu membangun ikatan sosial, kohesi, itu satu ikatan sosial yang kuat. Saya katakan tadi, di mana paradigma kawan-lawan diubah menjadi paradigma kawan-kawan, nggak ada lawan. Ya. Dan ada aspek ekonominya, jadi aspek sosial, ikatan sosial, aspek ekonomi, tentu pertumbuhan ekonomi, misalnya festival tahun baru, ya, memberi kesempatan para pembuat trompet mendapat keuntungan, festival hari Valentine, ya, penjual bunga, coklat, hadiah, balon dan lain-lain itu diberi pekerjaan dan penghasilan. Di Indonesia kita ya semua suku di Indonesia punya festival-festival ya, dan tugasmu adalah mengungkap festival-festival dari daerahmu. Ya. Festival ya muncul dari kearifan lokal, kebudayaan lokal, dan sekarang itu ancamannya adalah budaya luar ya. Generasi muda lebih suka budaya Korea daripada budayanya sendiri. Dulu budaya Jepang ya, lama-lama budaya Malaysia, Upin dan Ipin gitu ya. Kita lebih suka festival orang lain daripada festival kita sendiri. Ya. Baik, ini tambahan-tambahan kamu boleh baca ini, keterangan-keterangan sekaten di Yogyakarta. Ya, waktu saya mahasiswa itu kami jalan kaki, itu jauh sekali untuk nonton sekaten di Jogja ini. Karena saya ini alumni Jogja ya, S1 dari Jogja, S2, S3, semua Jogja. Festival-festival bersih desa, Serentahun, orang Jawa Barat, Satu Suro, festival keagamaan, Lebaran, Natalan, Galungan, ya, festival 17-an, generasi muda juga mengalami ya ada pesta rakyat seperti Valentine, ya, meskipun akhir-akhir ini ada yang mengatakan itu haram ya, ya saya nggak habis pikir saya apa-apa haram. Lalu festival musik, festival makanan, festival seni, festival budaya, festival bunga, festival ulang tahun kabupaten, festival kebun, nelayan, buruh tani, penangkapan ikan paus, dan lain-lain. Di mana semua masyarakat ya tumpah ruah berkumpul menjadi satu. Dan itu dipentingkan. Kamu sudah tahu mengapa itu penting tadi, ya, karena semua konflik, semua tekanan ekonomi itu menjadi cair. Dinding-dinding pembatas antara ya antara manusia, tembok-tembok yang dibangun itu diruntuhkan oleh festival ini. Baik, refleksi dan latihan ya, deskripsikanlah ya seperti permainan rakyat itu ya, modelnya seperti ini, sederhana saja. Deskripsikan sebuah festival rakyat di kabupaten atau di desamu, nama, lokasi penyelenggara, tujuan, dan lain-lain. Semua sudah ada di sini ya. Nah, nanti kirimkan lewat LMS. Ini yang lama ini. Baik, hanya itu materi saya untuk hari ini ya. Silakan kamu pelajari materi itu dan jawab pertanyaan ini. Minggu depan saya masih kembali mengulas ujian tengah semestermu. Dan kalau ada yang misalnya melihat bahwa
videonya tidak ada keterangan apapun, maka kamu boleh ya memperbaikinya dan mengirimkannya lewat email. Banyak email yang belum bisa saya buka karena berbagai macam kesibukan ya yang menyita perhatian. Apalagi saya sekarang menjadi seorang ayah dan ibu sekaligus. Jadi saya harap kamu bisa paham ini. Saya pikir cukup untuk hari ini. Jangan lupa isi presensinya. Selamat pagi dan selamat menjalankan hari-harimu ini.